Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbah Semar di channel Dunia Gaib MSP. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali di channel Dunia Gaib MSP. Semoga Anda semua diberi keselamatan, diberi perlindungan, diberi kemudahan, dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya Mbah Semar ingin membahas tentang kiriman santet di pengusaha tempe. Karena gini pemirsa, saya pernah mendapatkan pasien, Mbah Semar, bagaimana sih kok selalu akhir-akhir ini usaha bisnis tempe saya selalu ada kejadian aneh. Terus saya bilang, kejadian aneh kenapa mas? Kejadian setiap tempe yang saya bikin itu cepat sekali basi. Memang semua itu sering terjadi dalam dunia bisnis. Kadang orang yang di depannya baik terhadap kita, kan belum tentu juga hatinya pemirsa. Yang namanya di dunia bisnis, apalagi bisnis yang menjanjikan seperti bisnis tempe itu, sering juga terjadi hal-hal yang sebenarnya nggak perlu terjadi pemirsa. Kadang usahanya itu dibikin tidak wajar biar saingan bisnisnya itu bisa gulung tikar. Oleh sebab itu, kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya mengatasi hal sejenis kiriman buat menghancurkan usaha begitu. Yang pertama, kita harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita selalu dekat, insya Allah semua kesulitan, problem-problem yang mau menimpa kita, insya Allah semua akan dihilangkan oleh Allah. Terus yang kedua, biasanya saya datangi rumah yang pernah berkeluh kesah terhadap saya itu. Saya datangi, saya lihat, saya cek, dicek dulu, jangan asal wah ini kena kiriman. Belum tentu pemirsa. Saya datangi, terus saya ngobrol dengan pemiliknya. Soalnya biasanya kalau yang namanya bisnis tempe itu kadang kondisi kejiwaannya juga harus stabil pemirsa. Soalnya orangnya biasanya harus sabar, nggak gampang mutungan gitu. Soalnya kadang kalau orangnya nggak sabaran itu, emang kadang tempenya itu kalau di Pekalongan itu bongkok, jadi nggak jadi pemirsa. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya cek daerah pembuatan produksinya itu. Saya cek benar ada gaibnya atau cuma normal biasa.
Tapi yang sering saya datangi itu, saya cek di situ emang ada sejenis kiriman yang biasanya itu berupa makhluk halus. Lah soalnya kenapa kok dikirimi seperti sejenis makhluk halus itu? Soalnya makhluk halusnya itu diperintah yang satu untuk membuat kondisi rumah produksi itu biasanya nggak nyaman, itu satunya. Yang kedua, biasanya yang disering itu umpama tempe udah ditata, itu biasanya mereka meludahi. Biasanya diludahi biar tempenya itu cepat basi. Kalau nggak basi biasanya nggak keluar jamurnya itu pemirsa, jadi lama keluar jamnya itu lama. Padahal kalau secara logika itu kedelainya itu, kata pemiliknya tuh ya udah biasa kedelainya yang bagus, dan kondisi emosionalnya si pemiliknya itu juga bagus. Terus bahan-bahan yang lainnya kayak raginya, airnya juga normal biasa. Tapi beberapa bulan ini kok ada aneh gitu, kata pemiliknya gitu. Terus biasanya kalau udah dengar cerita itu, saya ibaratnya ritual di tempat itu sebentar. Biasanya sih saya ajak temennya kalau yang hal-hal yang agak rumit kayak gitu. Biasanya saya dengan partner saya seperti Mbah Muhi gitu. Kami berdua bagi tugas. Kalau Mbah Muhi biasa masalah gaibnya yang mengatasi, kalau saya bagian pembersihan gitu. Kadang itu di suatu tempat itu pas kita melakukan sejenis ritual gitu, terjadi ledakan pemirsa, gitu. Kadang pemiliknya juga, wah kok bisa kayak gitu. Ya emang kayak gitu kalau yang benar-benar emang ada kiriman yang jenis begituan. Terus yang masalah gitu terus diatasi sama partner saya. Terus saya melanjutkan ritual lagi, pembersihan, dan alhamdulillah semua bisa diatasi. Kalau semua sudah diatasi, terus saya memberikan pagar gaib melalui media garam dan paku supaya tanahnya itu aman pemirsa. Kalau itu sudah bersih, sudah normal, giliran saya minta kepada si pemiliknya supaya mengadakan selamatan. Gak usah banyak-banyak. Kalau mau banyak sih nggak apa-apa, tapi saran saya paling 7 orang, manggil 7 orang. Terus saya temenin dengan partner saya, terus dibacakan semacam surat Yasin minimal 7 kali dengan niatan hajatan supaya produksinya lancar dan semua pekerjanya juga nyaman dan seisi rumahnya juga nyaman pemirsa. Soalnya kalau model
kiriman kayak gitu nyerahnya bukan di area produksinya aja, kadang keluarganya juga kena, kadang dibuat sakit biar nggak bisa berangkat ke pasar. Itu sering terjadi pemirsa. Dari itu saya berpesan kepada semua pedagang, bersaing boleh, tapi dengan cara yang wajar dan sportif. Gitu aja pesannya. Gak usah pakai yang begitu-begituan, kasihan orang. Akhir kata dari saya, Mbak Semar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.